Bab 181 meminta bantuan Kong Renji. Yuan Haili terlihat menyelinap keluar dari kediaman lama. Ning Fan mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan spiritual segera meninggalkan tubuhnya dan menyerang Yuan Haili. Yuan Haili tersandung dan jatuh ke tanah. Tetapi dia bangkit dengan putus asa dan berlari menuju mobil yang diparkir di pinggir jalan. Ning Fan mencibir dan tidak berniat mengejarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Yuan Haili melompat ke dalam mobil, menyalakannya, dan melesat pergi, tak lama kemudian menghilang di kegelapan malam. Ning Fan berbalik, tatapannya menyapu anggota keluarga Yuan yang masih hidup. Apakah kalian benar-benar tidak ingin membunuhku lagi? Tidak lagi, Tuan Ning, bahkan jika kami mencari kematian, kami tidak akan berani melawanmu lagi. Anggota keluarga Yuan berteriak dengan suara terisak-isak. Kalau begitu, biarkan keluarga Yuan bubar mulai sekarang, dan sumbangkan semua asetnya sebelum fajar, kata Ning Fan acuh tak acuh. Ah, apa? Membubarkan keluarga. Donasikan, sumbangkan semua aset keluarga. Ini. Anggota keluarga Yuan langsung menangis. Tentu saja, kalian juga bisa memilih untuk tidak melakukan apa yang kukatakan. Aku ingin melihat hasilnya sebelum fajar. Jika aku tidak puas dengan hasilnya, maka nasib Yuan Sangui akan menjadi nasib kalian semua. Ning Fan berkata dengan dingin, lalu berbalik dan perlahan berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan. Pada akhirnya, Ning Fan tidak membunuh semua orang ini. Pada akhirnya, dia tidak sanggup lagi merenggut begitu banyak nyawa sekaligus. Jadi, dia memilih untuk membiarkan keluarga Yuan bubar dan menyumbangkan semua aset mereka. Dengan begitu, meskipun anggota keluarga Yuan masih hidup, mereka tidak akan berani, juga tidak akan memiliki kemampuan, untuk membalas dendam padanya. Tentu saja, jika ada orang yang cukup bodoh untuk tidak mempercayainya, Ning Fan tidak akan keberatan membunuh lagi. Adapun Yuan Haili, Ning Fan tidak akan membiarkannya pergi. Di pinggiran River City, di sebuah villa liburan mewah. Seorang pria muda sedang berada di tempat tidur villa, menikmati pelayanan seorang wanita muda. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, serangkaian suara gedoran terdengar dari pintu. Tuan Muda Kong, selamatkan aku, Tuan Muda Kong. Lalu terdengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Tuan Muda Kong mengerutkan kening, bangkit, dan meminta anak buahnya untuk membiarkan wanita itu masuk. Wanita itu tak lain adalah Yuan Haili. Nama asli Tuan Muda Kong adalah Kong Renji, anggota keluarga Kong, sebuah klan berpengaruh di kota provinsi. Ia baru saja berlibur ke River City. Yuan Haili, apa yang kamu lakukan di sini tengah malam begini? Kong Renji mengangkat alisnya, menatap Yuan Haili dari atas ke bawah. Tuan Muda Kong, ada masalah di keluargaku. Musuh kita datang mengetuk, dan aku mohon Tuan Muda Kong untuk menyelamatkanku. Selama kau bersedia menyelamatkanku, bersedia membantuku membunuh musuhku, aku akan menjadi istri Tuan Muda Kong mulai sekarang. Dan semua kekayaan keluarga Yuanku akan menjadi milikmu, Tuan Muda Kong. Yuan Haili terengah-engah, memeluk Kong Renji dengan panik, memperlihatkan keadaannya yang ketakutan, rentan, dan menyedihkan di usia parubayanya. Oh, Haili, kamu serius? Mata Kong Renji tiba-tiba menjadi cerah, dan cara dia memandang Yuan Haili berubah. Meskipun Yuan Haili sedikit lebih tua, dia masih memiliki pesona dan bentuk tubuh yang menggerahkan. Yang terpenting, Kong Renji memiliki selera khusus, dia menyukai wanita yang lebih tua. Yuan Haili sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, setelah melarikan diri dari kediaman lama keluarga Yuan, orang pertama yang terpikir olehnya untuk dimintai pertolongan adalah Kong Renji. Tuan Muda Kong, sayangku, aku mengatakan kebenaran, mengapa tidak merasakannya sendiri? Sambil berbicara, Yuan Haili meraih tangan Kong Renji dan menekannya ke dadanya. Tuan Muda Kong, jangan tertipu oleh wanita tua ini. Dasar wanita tua tak tahu malu, dari mana kau punya nyali merayu Tuan Muda Kong? Wanita muda yang melayani Kong Renji sangat marah dan mencoba mendorong Yuan Haili. Kamu keluar. Tetapi Kong Renji menepis wanita muda itu, lalu memeluk Yuan Haili dan mulai meraba-rabanya. His! Tuan Muda Kong, sakit sekali. Ketika tangan Kong Renji menyentuh punggung Yuan Haili, dia berteriak. Setelah diperiksa, Kong Renji melihat tanda hitam seukuran telapak tangan di punggung Yuan Haili. Ini semua ulah Ning Fan. Dia hampir membunuhku di River City sebelumnya, dan hari ini dia datang ke River City untuk membunuh adikku, dan juga membunuh kakakku, selamatkan aku, Tuan Muda Kong. Yuan Haili berkata dengan mata berkaca-kaca. Jangan khawatir, sekarang kau wanitaku, musuhmu adalah musuhku. Besok, aku akan menyuruh seseorang menangkap Ning Fan dan membawanya kepadamu, agar kau bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri.
Kong Renji segera membusungkan dadanya dan menyatakan. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, terdengar suara samar dari luar. Tidak perlu menunggu sampai besok, ayo kita lakukan sekarang. Mengikuti suara itu, Ning Fan berjalan perlahan. Siapa kalian? Pengawal. Pengawal. Kong Renji mengerutkan kening dan berteriak. Yang di luar. Mereka sudah turun, kata Ning Fan acuh tak acuh. Kong Renji melihat keluar dengan hati-hati dan melihat 7 atau 8 pengawal semuanya tergeletak di tanah, nasib mereka tidak diketahui. Ning Fan. Kau, dasar orang terkutuk, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Saat melihat Ning Fan, Yuan Haili menjadi pucat pasi, seolah-olah dia telah melihat setan. Bab 182 haruskah kita kawin lari? Itu membawaku ke sini. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yuan Haili. Suara mendesing. Seberkas cahaya redup segera terbang keluar dari tubuh Yuan Haili dan kembali ke tangan Ning Fan. Sebelumnya, saat Yuan Haili melarikan diri, Ning Fan telah melemparkan bola kekuatan spiritual ke tubuhnya, dan sekarang dia telah menemukannya dengan merasakan kekuatan spiritual ini. Jadi kau Ning Fan. Aku belum mengirim siapapun untuk menangkapmu, tapi kau malah datang mencariku. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Tanya Kong Renji dengan nada mencemooh, menatap Ning Fan. Aku datang untuk membunuh Yuan Haili, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kau tidak ikut campur, kata Ning Fan. Haha, Haili sekarang pacarku, jadi wajar saja kalau ini ada hubungannya denganku. Para pria, tangkap bocah ini untukku, kata Kong Renji acuh tak acuh. Terlepas dari preferensinya terhadap wanita yang lebih tua, kekayaan keluarga Yuan tidak bisa diremehkan. Jika dia bisa membantu Yuan Haili menangkap Ning Fan, itu berarti mendapatkan banyak orang sekaligus kekayaan. Ning Fan melirik Kong Renji, merasa agak terkejut karena dia telah terpikat oleh Yuan Haili. Yuan Haili cukup tua untuk menjadi ibu Kong Renji. Namun di dunia ini, di mana keajaiban tak pernah berhenti, setiap orang punya preferensinya masing-masing, dan kemampuan Ning Fan untuk menerima sudah lama berkembang. Nak, tidakkah kau akan menyerah diam-diam? Pada saat ini, beberapa pengawal Kong Renji menyerbu ke depan, sambil tertawa terbahak-bahak mereka menerkam ke arah Ning Fan. Ning Fan mengangkat tangannya dan menamparkan satu lawannya, lalu menjatuhkan lawan lainnya dengan pukulan. Selanjutnya, dia terus-menerus mengayunkan tangannya, dan 7 atau 8 pengawal keluarga Kong bahkan belum menyentuh ujung pakaiannya ketika mereka semua terpental atau pingsan di tempat. Setelah berurusan dengan para pengawal, Ning Fan berjalan selangkah demi selangkah, perlahan mendekati Kong Renji dan Yuan Haili. Wajah Kong Renji langsung berubah kaget saat dia menyaksikan dengan tercengang dan tak percaya. Dia mengira pengawalnya akan dengan mudah menangani Ning Fan, tetapi siapa yang menyangka bahwa 7 atau 8 dari mereka bahkan tidak sebanding dengan Ning Fan. Tuan Muda Kong, selamatkan aku, selamatkan aku. Cepat, selamatkan aku. Yuan Haili memohon, mencengkeram Kong Renji dengan suara gemetar. Tuan Ning, Saudara Ning, mari kita bicarakan ini. Saya Kong Renji dari keluarga Kong di kota provinsi. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka dan mengampuni Yuan Haili? Anggap saja ini sebagai persahabatan dengan saya. Kong Renji berhasil berkata, berusaha tetap tenang. Maaf, aku tidak tertarik berteman denganmu. Kalau kau tidak mau terlibat, lebih baik kau minggir saja, jawab Ning Fan acuh tak acuh. Bagaimana kalau aku tidak, jangan minggir. Kalau kau menyakiti sehelai rambut pun di Haili, kau akan menjadi musuh keluarga Kong, dan mereka yang menjadi musuh keluarga Kong. Kong Renji mencoba terdengar mengancam. Tamparan. Mata Ning Fan mengeras, lalu mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Kong Renji dengan keras. Yang membuat Kong Renji terlempar beberapa meter di tempat. Sebaiknya kau berhenti mengatakan hal-hal seperti itu, kalau tidak, nasib beberapa orang dari keluarga Yuan itu akan menjadi milikmu, Ning Fan memperingatkan, niat membunuhnya langsung meningkat. Jika Kong Renji benar-benar ingin mati, Ning Fan juga tidak akan keberatan membunuhnya. Ada pepatah yang mengatakan pencuri bisa ada selama 1000 hari, tetapi tidak ada pertahanan terhadap pencuri selama 1000 hari. Dia bukan orang yang haus darah, tetapi demi melindungi orang-orang di sekitarnya, dia bersedia berubah. Aku. Kong Renji berjuang untuk bangkit, karena begitu terintimidasi oleh niat membunuh Ning Fan, dia tidak berani berbicara lagi. Sialan Ning Fan, aku akan membunuhmu. Sementara itu, memanfaatkan fokus Ning Fan pada Kong Renji, Yuan Haili tiba-tiba menjerit, mengeluarkan pistol dari pelukannya, mengarahkannya ke Ning Fan, dan dengan keras menarik pelatuknya. Bang, 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 bang. Yuan Haili menarik pelatuknya dengan panik, peluru terus-menerus ditembakkan ke arah Ning Fan. Ning Fan hanya mengulurkan tangannya untuk menyambut mereka,
telapak tangannya diselimuti oleh cahaya putih yang menghalangi semua peluru yang datang, menangkapnya di tangannya. Klik, 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 klik. Pelurunya cepat habis, dan Yuan Haili terus menarik pelatuknya dengan sia-sia, mengakibatkan serangkaian klik kosong, wajahnya berubah penuh kebencian. Ning Fan membuka telapak tangannya, dan 6 peluru segera melesat kembali dari telapak tangannya, menembus jantung Yuan Haili dalam sekejap. Sialan Ning Fan, aku ingin membunuh kamu. Yuan Haili jatuh ke tanah, kejang-kejang beberapa saat, tak mampu berkata-kata lagi. Wanita jahat ini, berbisa bak ular, akhirnya mati dengan kematian yang tak terkira. Ning Fan menggelengkan kepalanya dan menatap Kong Renji sekali lagi, lalu bertanya, apakah kau masih ingin membalaskan dendam Yuan Haili dan melawanku? Tidak, tidak, aku tidak akan membalas dendam untuk Yuan Haili. Aku tidak akan melawanmu. Aku tidak ada hubungannya dengan Yuan Haili. Itu semua hanya kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Kepala Kong Renji bergetar seperti genderang kerincing. Ia menyaksikan Ning Fan menangkap peluru dengan tangan kosong dan membunuh Yuan Haili di tempat. Ia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, bahkan tidak bisa berdiri, apalagi berani membalas dendam pada Yuan Haili. Saya harap kamu mengingat kata-katamu sendiri. Ning Fan berkata dengan dingin, menatap Kong Renji sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Saat dia kembali ke hotel, hari sudah siang. Su Yurong dan Lin Xiaoling sudah bangun dan selesai mandi. Ning Fan berencana untuk membawa Ding Hongxia ke River City terlebih dahulu agar Lin Xiaoling bisa menemaninya sebentar, lalu mengantar Su Yurong kembali ke villa di puncak gunung. Ning Fan, aku benar-benar tidak ingin kembali. Atau mungkin, kita bisa kawin lari. Berdiri di samping mobil, Su Yurong tiba-tiba menatap Ning Fan dan menyarankan dengan ragu-ragu. Batuk-batuk. Nona Su, jangan bicara omong kosong. Ning Fan agak malu karena Ding Hongxia ada di sana. Bab 183 Su Yurong pergi. Nona Su, kawin lari atau semacamnya itu terlalu tidak adil bagimu. Percayalah, aku akan segera bisa dengan bangga memenangkan hati orang tua dan kerabatmu untuk menerima kita. Ning Fan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kawin lari dengan Su Yurong tentu saja mustahil baginya. Hehe, pokoknya, jangan terlalu memaksakan diri. Wajar saja kalau kamu bisa mendapatkan persetujuan keluargaku, tapi kalau mereka tetap menolakmu, maka, kawin lari bisa jadi pilihan. Su Yurong berkata sambil tersenyum, pipinya sedikit memerah. Sangat tersentuh, Ning Fan memilih untuk tidak melanjutkan topik ini. Selanjutnya, mereka berempat berkendara kembali ke River City. Pertama-tama, mereka menurunkan Ding Hongxia di villa Ning Fan untuk bertemu Lin Xiaoling, lalu mereka pergi ke villa keluarga Su di puncak bukit. Di pintu masuk villa di puncak bukit, Su Guoping, Su Ezeng, dan Su Esengbei berdiri di sana. Melihat Su Yurong kembali dengan selamat, wajah Su Guoping yang muram akhirnya sedikit mereda. Aku akan masuk dan membereskannya dulu. Setelah keluar dari mobil, Su Yurong berjalan ke villa di puncak bukit bersama Qiuli. Sementara itu, Ning Fan berdiri menunggu di halaman bersama Su Guoping dan yang lainnya. Su Guoping bahkan tidak melirik Ning Fan dan tidak mengatakan apapun. Su Ezeng mengamati Ning Fan dari sudut matanya, sambil berpikir. Su Esengbei, bagaimanapun, tidak berusaha menyembunyikan permusuhannya terhadap Ning Fan, berbicara dengan nada yang biasa digunakan untuk musuh. Ning Fan, kemana kau menipu Nona Su agar pergi tadi malam? Aku tidak menipunya. Aku hanya pergi bersama Nona Su ke kota tepi laut di dekat sini, jawab Ning Fan. Ke kota tepi laut? Kenapa kau membawa Nona Su ke kota tepi laut tanpa alasan? Su Esengbei mendesak. Alis Ning Fan berkerut sedikit, hendak berbicara. Tiba-tiba, salah satu pria itu menerima panggilan telepon dan bergegas menghampiri Su Guoping, mengumumkan, Tuan Su, sesuatu yang besar telah terjadi di kota Seaside. Apa yang terjadi? Luangkan waktumu dan jelaskan, perintah Su Guoping, ekspresinya tetap datar. Kepala keluarga Yuan terkemuka di kota tepi laut, Yuan Sangwei, meninggal mendadak tadi malam. Selain itu, putra Yuan Sangwei, Yuan Jigang, dan saudara perempuannya, Yuan Haili, juga meninggal. Pagi ini, seluruh anggota keluarga Yuan tiba-tiba mengumumkan bahwa keluarga Yuan akan dibubarkan. Mereka menyumbangkan seluruh aset keluarga yang bernilai puluhan miliar dan akan meninggalkan kota tepi laut untuk tinggal di kota lain. Bawahan itu melapor dengan cepat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Seru Su Esengbei kaget. Bahkan Su Ezeng pun tidak dapat menahan kedutan di sudut matanya. Keluarga Yuan memang tidak setara dengan keluarga Su, tapi mereka tetap keluarga papan atas di kota Seaside. Hancur dalam semalam seperti ini. Mungkinkah mereka memprovokasi tokoh yang tangguh?
Wajah Su Guoping mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya dia mengangguk dan menatap Ning Fan dengan pandangan yang tidak dapat dimengerti. Saat itu, Su Yurong dan Qi Yuli keluar, menyerahkan sebuah kotak kayu kecil seukuran telapak tangan kepada Ning Fan dan berkata, "Ning Fan, aku punya sesuatu untukmu. Bukalah setelah aku pergi." "Iya." "Oke." Ning Fan mengambil kotak kayu kecil itu dan mengangguk. "Ayo pergi." Su Guoping berkata dan naik ke mobil. Su Yurong juga masuk ke kendaraannya sendiri. Anggota keluarga Su lainnya menaiki mobil mereka satu demi satu, saat armada bersiap berangkat. Keluarga Su dengan demikian akan sepenuhnya menarik diri dari kota sungai dan memusatkan semua upaya mereka untuk berkembang di kota provinsi. Dengan kotak kayu kecil di tangan, Ning Fan memperhatikan Su Yurong masuk ke dalam mobil, ekspresinya rumit. Frum frum frum. Mobil-mobil itu menyalakan mesinnya, dan melaju perlahan. Sambil mencondongkan tubuh keluar jendela mobil, Su Yurong melambaikan tangan lembut kepada Ning Fan. Matanya dipenuhi keengganan, namun ia berhasil tersenyum dan berkata, "Ning Fan, setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya." "Baik, Nona Su. Saya akan segera datang menemui Anda." Ning Fan mengangguk tegas. Deru. Jendela mobil terbuka perlahan, dan kendaraan melaju kencang, menghilang dari pandangan Ning Fan. Di depan gerbang villa di puncak bukit, tidak ada seorang pun yang tersisa. Suasana hati Ning Fan tiba-tiba menjadi sangat sedih. Su Yurong adalah seberkas cahaya dalam hidupnya, menerangi kegelapan dan menuntunnya keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Sekarang Su Yurong telah tiada. Dia berharap bisa mengejarnya segera. Tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya. Dia harus segera meningkatkan kemampuannya agar bisa bersama Su Yurong dalam jangka panjang. Dengan pemikiran itu, Ning Fan membuka kotak kayu kecil yang ditinggalkan Su Yurong untuknya. Di dalam kotak kayu itu ada botol porselen putih kecil dan selembar kertas. Ning Fan membuka lipatan kertas itu, yang berisi tulisan tangan halus Su Yurong. "Ning Fan, aku sudah pergi. Jangan lupa kangen aku. 10 eliksir elemental sejati itu, kuserahkan padamu untuk saat ini. Kau lebih membutuhkannya daripada aku saat ini, untuk memperkuat dirimu dengan cepat agar kau bisa segera datang ke kota provinsi dan melamar keluargaku. Oh, dan Ning Fan, ada satu hal lagi yang ingin ku minta darimu. Ini tentang Qing Cheng. Dia sahabatku, dan dia datang ke River City karena ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, tapi sekarang aku harus kembali ke kota provinsi. Jadi, aku memintamu untuk menjaga Qing Cheng selama ini, kalau boleh. Aku tahu kau dan Qing Cheng tidak terlalu cocok, tapi demi aku, bisakah kau lebih menoleransi dia? Sebenarnya, meskipun dia dari keluarga Su di ibu kota, dia cukup menyedihkan. Selain aku, tidak ada seorang pun yang memahaminya. Baiklah, Ning Fan, aku tidak akan bicara banyak lagi. Jika cinta bertahan selama bertahun-tahun, bagaimana bisa diukur hanya dengan siang dan malam? Di bagian akhir, ada tanda tangan yang rapi dan kuat, Su Yurong. Nona Su, bertemu denganmu adalah keberuntungan dalam hidupku, kata Ning Fan dalam hati, sambil menyimpan surat itu dan menatap 10 ramuan elemen sejati dalam botol porselen kecil itu sekali lagi. Dering dering dering. Saat itu, telepon di saku Ning Fan mulai berdering. Ning Fan, aku ingin bicara denganmu. Saat menjawab panggilan, suara dingin Su Qing Cheng terdengar. Bab 184 Berapa banyak tunangan. Setengah jam kemudian, Ning Fan tiba di sebuah kafe tempat Su Qing Cheng sudah menunggunya. Nona Su, apakah Anda sudah mendengar tentang Nona Su yang kembali ke kota provinsi, kata Ning Fan. Su Qing Cheng mengangguk dan menjawab, tentu saja aku tahu. Ning Fan teringat akan pesan-pesan dalam surat yang ditinggalkan Su Yurong dan melanjutkan, Nona Su, adakah yang bisa saya bantu? Nona Su memberitahu saya sebelum pergi untuk memberitahu saya jika ada yang bisa saya bantu. Kau membantuku? Tidak perlu, aku tidak butuh bantuanmu. Su Qing Cheng menggelengkan kepalanya, nadanya terdengar meremehkan. Lalu, apakah Anda ada urusan dengan saya, Nona Su? Tanya Ning Fan. Setelah hening sejenak, Su Qing Cheng mengeluarkan kantong kertas kraft dari tasnya dan meletakkannya di atas meja di depan Ning Fan. Apa ini? Ning Fan terkejut dan merasa kantong kertas kraft itu tampak agak familiar. Ini tas yang kau berikan padaku sekitar 10 hari yang lalu saat aku datang untuk memutuskan pertunangan kita. Di dalam tas ini ada, kata Su Qing Cheng, sertifikat nikah. Ingatan Ning Fan langsung terlintas kembali, tetapi ia bertanya dengan bingung, tapi Nona Su, bukankah surat nikah itu sudah diberikan kepadamu? Kenapa kau mengembalikannya kepadaku sekarang? Apa maksudnya ini? Kamu belum membuka kantong kertas kraft ini, tanya Su Qing Cheng. Tidak, Ning Fan menggelengkan kepalanya, karena surat nikah sudah dikembalikan kepadamu, Nona Su, aku tidak berniat mengambilnya kembali.
Jangan salah paham, aku tidak akan mengembalikan surat nikah kita untuk kedua kalinya. Buka saja dan kau akan mengerti, pinta Su Qingcheng sambil melirik ke arah kantong kertas kraft itu. Dengan rasa ingin tahu, Ning Fan mengambil kantong kertas kraft dan membukanya. Detik berikutnya, matanya terbelalak, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa ini? Ning Fan terkejut ketika mengetahui di dalam kantong kertas kraft itu terdapat setumpuk tebal surat keterangan nikah. Totalnya 7. Ia memeriksa ketujuh surat nikah tersebut dan menemukan bahwa semuanya hampir identik. Di setiap surat, nama mempelai pria tertera dengan jelas, Ning Fan. Satu-satunya perbedaan adalah nama mempelai wanita. Setiap surat nikah memuat nama wanita yang berbeda. Ini berarti Ning Fan bertunangan dengan 7 wanita berbeda. Tidak, termasuk yang ada Su Qingcheng, totalnya ada 8. Ibu saya meninggalkan saya dengan 8 surat nikah. Ini. Pikiran Ning Fan menjadi kacau balau. Yang tidak diketahuinya ialah, termasuk yang ada pada Su Qingcheng, sebenarnya ada 9 surat keterangan nikah secara total. Su Qingcheng sengaja menyembunyikan surat nikah antara dirinya dan Su Yurong. Shen Bingying. Bagaimana mungkin itu dia? Saat Ning Fan melihat sekilas ketujuh surat nikah itu, ia menemukan nama yang dikenalnya. Itu adalah wanita dari kota Shen yang ditemuinya di kota pesisir malam sebelumnya, Shen Bingying. Dia juga salah satu tunangannya. Bagaimana rasanya tiba-tiba punya 7 tunangan? Senang? Ya. Su Qingcheng menyaksikan reaksi Ning Fan dengan wajah datar, mengira dia begitu gembira hingga kehilangan kata-kata, dan dia pun tak dapat menahan tawa dinginnya. Pria pada dasarnya semua sama saja. Dan Ning Fan tidak terkecuali. Tidak ada satupun yang layak untuknya, tidak juga untuk Su Yurong. Nona Su, apakah surat-surat nikah ini selalu ada di dalam kantong kertas ini? Tanya Ning Fan sambil menenangkan diri dari keterkejutan awalnya. Benar, jadi sekarang situasinya adalah pertunangan kita sudah batal, tapi kamu masih punya 7 tunangan. Kamu bisa bawa ke-7 surat nikah ini untuk mencari tunanganmu yang lain, kata Su Qingcheng, dagunya terangkat tegas. Apa maksudmu? Ning Fan mengerutkan kening. Maksudku, Su Qingcheng menjelaskan, aku bisa saja memilih untuk tidak mengembalikan ke-7 surat nikah ini kepadamu, tapi aku sudah melakukannya. Jadi, sebagai balasannya, kuharap kau tidak mengganggu Su Yurong lagi, dan sebagai gantinya, carilah ke-7 calon istrimu yang lain. Kebetulan Su Yurong telah kembali ke kota provinsi. Kalian berdua harus berpisah mulai saat ini. Nona Su. Ekspresi Ning Fan berubah dingin dan nadanya semakin dingin, saya menghargai Anda telah mengembalikan 7 surat nikah ini kepada saya, tetapi saya harus mengatakan dengan jelas bahwa saya tidak tertarik pada wanita-wanita yang ada di surat nikah ini. Saya akan mencari mereka satu persatu untuk membatalkan pertunangan. Dan saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa di hati saya, hanya ada satu wanita, Nona Su. Saya tidak akan memutuskan hubungan saya dengan Nona Su. Saya harap Anda tidak akan berbicara seperti ini lagi kepada saya di masa mendatang. 7 tunangan. Tak ada pria yang akan menolaknya. Penyangkalanmu saat ini hanya untuk pamer, atau mungkin kau hanya menipu diri sendiri, balas Su Qingcheng dengan nada tak percaya, lalu menambahkan, tapi tak apa jika kau tak mau putus dengan Su Yurong sekarang. Lagi pula, hanya tinggal setengah bulan lagi sampai daftar King Yun diumumkan. Kalau kau tak bisa masuk 10 besar daftar King Yun dalam waktu setengah bulan, kau harus berpisah dengannya. Itu janjimu pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Su Qingcheng tidak menunggu Ning Fan menjawab, dia berdiri dan berjalan pergi dengan anggun. Sambil menggenggam tas kertas kraft yang berisi 7 surat keterangan nikah, Ning Fan kembali ke kediamannya dengan perasaan campur aduk. Kakak, kau sudah kembali, kata Lin Xiaoling tegas. Kipas kecil, apakah kamu mengantar Nona Su? Apakah dia sudah kembali ke kota provinsi? Tanya Ding Hongxia dengan khawatir. Setelah interaksi singkat sehari sebelumnya, dia mulai menyukai Su Yurong. Namun dia sering merasa rendah diri karena status rumahnya yang sederhana dibandingkan dengan keluarga Su. Kakak, apa yang kamu pegang di sana? Lin Xiaoling memperhatikan tumpukan surat nikah di tangan Ning Fan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sudut pandangnya, yang dapat dilihatnya hanyalah bagian belakang akta nikah yang memiliki pola aneh. Bab 185 berterus terang kepada Su Yurong. Enggak apa-apa. Aku mau masak buat kita. Ning Fan belum menemukan cara untuk menjelaskan semuanya kepada Lin Xiaoling dan Ding Hongxia, jadi dia mencari alasan dan menyimpan surat-surat nikah. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu sudah lama tidak berkumpul, dan setelah menghabiskan makanan mereka dengan bahagia, mereka mengobrol cukup lama. Ning Fan dan Lin Xiaoling mengeluarkan semua dokumen Tianling Pharmaceutical, dokumen ekuitas, serta informasi rekening bank, dan menunjukkannya kepada Ding Hongxia.
Baru setelah itu, ia akhirnya percaya bahwa mereka kaya. Kipas kecil, akhirnya kau berhasil. Ibu selalu tahu kau bukan orang biasa. Keluarga kita sekarang bisa dianggap setara dengan keluarga Su. Kipas kecil, ibu mendukung hubunganmu dan Nona Su. Ding Hongxia menangis bahagia, wajahnya penuh kelegaan. Bu, ibu tidak perlu kembali ke Kabupaten Song lagi. Tinggallah di sini bersama Linger dan nikmati hidup. Meskipun Ding Hongxia dan Lin Xiaoling tidak memiliki hubungan darah dengan Ning Fan, dia selalu memperlakukan mereka sebagai keluarga kandungnya. Malam itu, Ning Fan kembali ke kamarnya, baru saja mengeluarkan ponselnya, dan panggilan video muncul. Setelah terhubung, wajah Su Yurong muncul. Ning Fan, apakah kamu merindukanku? Tanya Su Yurong. Tentu saja aku merindukanmu. Nona Su, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Ning Fan sedikit memerah. Hehe. Tahu kamu merindukanku berarti aku merindukanmu bukan tanpa alasan. Ngomong-ngomong, apa kamu pergi menemui King Cheng? Tanya Su Yurong lagi. Benar. Ning Fan mengangguk, lalu menatap 7 surat nikah di tangannya. Setelah ragu sejenak, ia berkata kepada Su Yurong, Nona Su, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh, ada apa? Kamu kelihatan serius banget. Kamu nggak bakal putus sama aku, kan? Canda Su Yurong, sengaja menggunakan nada khawatir dan takut. Tidak, bagaimana mungkin? Kenapa aku harus putus denganmu? Yang ingin kukatakan, Nona Su memberiku 7 surat nikah hari ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini sebelumnya. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Ning Fan berkata dengan tulus. Hehe, jadi itu yang ingin kau katakan. 7 surat nikah, ditambah 1 dari King Cheng, astaga, kau punya 8 tunangan. Su Yurong sengaja melebih-lebihkan. Nona Su, saya sudah mengembalikan surat nikah Nona Su kepadanya, dan saya sudah memutuskan pertunangan dengannya. Sedangkan untuk 7 surat nikah lainnya, saya juga akan menolak semuanya. Nona Su, hanya kaulah yang ada di hatiku, kata Ning Fan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, King Cheng sudah memberitahuku tentang ini beberapa waktu lalu, tapi apa kau benar-benar rela melepaskan 7 atau 8 tunanganmu hanya demi aku? Ada pepatah lama, kan? Jangan menyerahkan hutan demi 1 pohon, lanjut Su Yurong. Nona Su, hatiku tak cukup besar untuk menampung seluruh hutan, hanya cukup untuk menampung 1 pohon, yaitu dirimu. Aku lebih baik menyerah, kata Ning Fan dengan nada serius. Hehe, oke, berhenti, kalau kau terus bicara, aku mungkin akan menangis, Su Yurong terkekeh, menyela Ning Fan. Meskipun mulutnya bercanda, sudut matanya tampak berkaca-kaca. Dia bisa merasakan ketulusan Ning Fan. Baiklah, aku akan mandi dan tidur. Kita tidak perlu bicara lagi. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Oh, dan King Cheng mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan akhir-akhir ini, jadi kamu harus membantunya, oke? Su Yurong, takut air matanya akan jatuh dan terlihat oleh Ning Fan, segera menyelesaikan ucapannya dan menutup telepon. Nona Su, saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah meletakkan telepon, Ning Fan bergumam pada dirinya sendiri saat pandangannya menyapu ke-7 surat nikah tersebut. Hah! Ning Fan tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Dia dengan ceroboh melemparkan 7 surat keterangan nikah itu ke tempat tidur, dengan posisi terbalik. Ning Fan memperhatikan bahwa pola di bagian belakang sertifikat pernikahan ini agak aneh. Pola masing-masing sertifikat berbeda-beda, tetapi ketika digabungkan, semuanya tampak membentuk semacam gambar. Ning Fan segera mulai mencoba menyatukannya. Begitu Su Yurong menutup panggilan video dengan Ning Fan, Su King Cheng menelepon. Yurong, aku sudah mengembalikan 7 surat nikah kepada Ning Fan. Kurasa dia tidak akan lulus ujian ini, kata Su King Cheng begitu panggilan video tersambung. Ternyata 2 hari yang lalu, setelah mengetahui Su Yurong kembali ke kota provinsi, Su King Cheng menceritakan semua hal tentang surat nikah di WeChat kepadanya, tentu saja merahasiakan surat nikah milik Su Yurong. Dalam pandangan Su King Cheng, ke-7 surat nikah ini merupakan ujian mematikan bagi Ning Fan. Melepaskan 7 tunangan demi seorang wanita lajang. Dia tidak percaya ada pria di dunia ini yang bisa melakukan hal itu. Hehe, Ning Fan baru saja memberitahuku. Katanya hatinya tak cukup besar untuk hutan, hanya bisa menampung 1 pohon. Hehe. Su Yurong mengulangi kata-kata Ning Fan, wajahnya penuh senyum manis. Oh, Yurong, kau hanya terbuai oleh kata-kata manisnya. Su King Cheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bukan cuma omong kosong, dia sangat tulus. Oh, dan King Cheng, aku harus memintamu untuk menjaga Ning Fan mulai sekarang. Karirnya baru saja dimulai, dan tanpa kehadiranku, mau tidak mau beberapa orang di River City akan mengincarnya.
Demi aku, kau harus membantunya, kata Su Yurong. Lelucon apa ini? Aku tidak akan membantunya. Bahkan demi dirimu, kata Su Qingcheng tegas. Ayolah, Qingcheng, aku mohon padamu. Lagi pula, bukankah kau juga salah satu tunangannya? Sekalipun kau tidak melakukannya demi aku, anggap saja demi dirimu sendiri, desak Su Yurong. Aku sudah memutuskan pertunangan kita, aku tidak sebingung dirimu. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Setengah bulan lagi, dia akan masuk daftar Qingyun. Jangan lupakan taruhan kita. Kalau Ningfan tidak masuk 10 besar daftar Qingyun, kau harus putus dengannya, gerutu Su Qingcheng. Baiklah, tapi jangan lupa dirimu. Kalau Ningfan berhasil masuk 10 besar daftar Qingyun, kau harus melanjutkan pertunanganmu dengannya dan menikah dengannya denganku. Hehe. Kurasa, bersama Ningfan adalah takdirmu, sesuatu yang tak bisa kau hindari. Hehe, balas Su Yurong dengan percaya diri. Bab 186 Arai Pengumpulan Roh. Bukan aku. Aku benci takdir yang disebut-sebut itu, para peramal menyebalkan itu. Aku paling membenci mereka. Su Qingcheng tiba-tiba mendesah. Qingcheng, jangan takut. Meskipun peramal itu bilang nasibmu akan sangat buruk, aku sudah bicara dengan Ningfan. Kalau kau menghadapi bahaya di River City, segera cari dia, dan dia pasti bisa membantumu, kata Su Yurong dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, aku tak pernah percaya semua itu. Kalau bukan karena paksaan keluargaku, aku tak akan datang ke River City sama sekali, kata Su Qingcheng pasrah. Ternyata, alasan Su Qingcheng datang dari ibu kota ke kota sungai bukan hanya untuk memutuskan pertunangan dengan Ningfan dan mengobati penyakit Su Yurong, tetapi ada satu alasan terakhir. Li Bengxian yang terkenal dari ibu kota pernah meramal nasibnya, katanya di usianya yang ke-24 tahun, dia akan menghadapi musibah besar dan harus datang ke River City sendirian dan tinggal selama sebulan agar dapat bertahan hidup. Sebagai seorang wanita era baru, dia tentu saja mencemooh hal ini. Namun seluruh keluarganya mempercayainya. Jadi, di bawah tekanan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain datang ke River City sendirian. Karena Li Bengxian telah berkata bahwa dia harus datang sendiri untuk menghindari malapetaka. Oleh karena itu, mereka yang ditugaskan untuk melindunginya pun hanya bisa menjaganya secara sembunyi-sembunyi dari bayang-bayang, tidak berani mendekat, apalagi menampakkan diri dan menolong secara terang-terangan. Sebenarnya, aku berpikir, mungkin peramal itu menyuruhmu datang ke kota sungai karena Ningfan adalah orang yang mulia dalam hidupmu, yang mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan saat kau menghadapi musibah besar, tanya Su Yurong sambil tersenyum. Hentikan, lelucon macam apa itu? Mustahil. Sama sekali tidak. Su Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan tegas, menepis gagasan itu. Setelah keduanya mengobrol cukup lama, mereka pun mengakhiri panggilan video. Su Qingcheng menatap pemandangan malam kota sungai, tetapi tak kuasa menahan diri untuk memikirkan pertanyaan yang baru saja diajukannya. Mungkinkah peramal itu mengirimnya ke kota sungai karena Ningfan? Pada saat ini, Ningfan tidak menyadari semua ini, dia mengerutkan kening saat menatap bagian belakang 7 kontrak pernikahan di atas meja. Ia telah menyatukan bagian belakang ke-7 kontrak pernikahan tersebut untuk membentuk sebuah pola, yang terdiri dari 7 titik cahaya. Jika ia harus menggambarkannya, pola itu menyerupai figur 7 sisi yang setiap titiknya terhubung satu sama lain, atau septagram. Sebuah ide baru tiba-tiba muncul di kepala Ningfan. Dia segera mengumpulkan beberapa lembar kertas jimat dan cinabar, antara lain, dan membuat 7 jimat. Kemudian, dengan mengambil 7 amulet sebagai titik, ia menatanya di lantai sesuai dengan posisi septagram, menyusunnya dalam pola. Suara mendesing. Hampir seketika, perubahan luar biasa dimulai. Di seluruh udara di sekelilingnya, untaian kecil energi spiritual tipis yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai berkumpul menuju pusat septagram. Bukan hanya di dalam kamar saja, melainkan di luar kamar, di sekitar villa, bahkan hingga ratusan meter, ribuan meter, bahkan beberapa kilometer di luar villa, seluruh energi spiritual mulai terpusat ke arah septagram. Pengumpulan energi spiritual tersebut dengan cepat membentuk pusaran, yang di pusatnya konsentrasi energi spiritual meningkat tajam. Ningfan awalnya tertegun, lalu sangat gembira. Di dunia saat ini, di mana energi spiritual sangatlah langka, bahkan konsentrasi di villa puncak gunung keluarga Su tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya sehari-hari. Dan sekarang, formasi yang terbuat dari 7 lembar kertas jimat berhasil mengumpulkan energi spiritual dari jarak beberapa kilometer, secara paksa meningkatkan konsentrasi energi spiritual, sungguh sempurna. Dengan gembira, Ningfan segera duduk bersila di tengah formasi dan mengeluarkan 2 botol kecil eliksir elemen sejati. Ia langsung menelannya, lalu mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Tarik napas. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya,
dan tingkat kultivasi Ning Fan meningkat pesat. Saat Ning Fan membuka matanya, hari sudah pagi berikutnya. Dengan sedikit gerakan, serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya, menandakan peningkatan signifikan lainnya dalam kebugaran fisiknya. Energi spiritual biru di tubuhnya, baik kuantitas maupun kualitas, telah meningkat pesat. Wajah Ning Fan menunjukkan kegembiraan. Dengan ramuan elemen sejati dan bantuan pembentukan energi spiritual, dia telah naik 2 tingkat dalam 1 malam, mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari puncak alam pemurnian Qi, tingkat ke-9. Siapa sangka, di balik 7 surat nikah peninggalan ibuku ini, tersimpan formasi ajaib seperti ini, sebut saja formasi pengumpulan roh. Ning Fan memutuskan untuk memberi nama formasi itu. Namun ketika ia melihat lagi ke-7 amulet tersebut, ia mendapati kertas-kertas amulet tersebut telah berubah menjadi abu tanpa ia sadari. Dan energi spiritual di udara tidak lagi berkumpul di sini. Jelas, jimat yang digunakan untuk menyiapkan Spirit Gathering Array sudah habis, dan formasi itu sendiri tidak ada lagi. Sepertinya menggunakan jimat untuk membentuk formasi terlalu sulit, itu hanya bisa bertahan kurang dari semalam. Ning Fan merenung, tetapi tidak dapat menemukan penggantinya saat itu juga, jadi dia harus melepaskannya untuk sementara. Setelah membersihkan abu kertas jimat dan bersiap pergi, Ning Fan tiba-tiba terkejut. Pandangannya tertuju pada 2 botol porselen kecil di lantai. Botol-botol porselen kecil itu aslinya diisi dengan ramuan elemen sejati. Tadi malam ketika ia sedang bertapa, ia telah menuang ramuan itu tanpa menutup kembali tutupnya, dan membiarkannya begitu saja di lantai. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa setengah botol air entah bagaimana muncul di dalam 2 botol porselen kecil. Botolnya jelas kering, jadi bagaimana mungkin ada air? Ning Fan mengambil salah satu botol porselen kecil dan dengan rasa ingin tahu membawanya ke bibirnya. Bab 187 Aku hanya penggerak alam. Saat dia mendekat, ledakan kekuatan spiritual yang dahsyat menghantam wajahnya, konsentrasinya jauh melampaui yang ada di pusat arai pengumpulan roh tadi malam, bukan hanya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Mungkinkah ini? Ning Fan tiba-tiba punya pikiran dan menyeruputnya dengan hati-hati. Desir. Ning Fan langsung merasakan gelombang energi murni memasuki perutnya, lalu meledak hebat, meluas dengan cepat, berubah menjadi aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Ning Fan buru-buru berkonsentrasi dan menahan napas, mengalirkan teknik kultivasinya, menyerap energi dengan segenap kekuatannya. Butuh beberapa saat, tetapi di akhirnya menyerap semua energi spiritual, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Jadi begitu. Ini air yang terbentuk dari pencairan energi spiritual. Kalau begitu, kita sebut saja cairan spiritual. Ning Fan akhirnya mengerti dan sangat gembira. Cairan spiritual ini, yang setara dengan energi spiritual yang sangat terkonsentrasi, belum dapat dibandingkan dengan ramuan elemen sejati, tetapi dapat mempercepat kecepatan kultivasi Ning Fan. Untuk menghasilkan cairan spiritual dengan arai pengumpul roh, inilah tujuan sebenarnya dari arai pengumpul roh. Ning Fan tiba-tiba melihat cahaya, barang-barang yang ditinggalkan ibunya memang mendalam dan ajaib. Selanjutnya, Ning Fan membuat 7 amulet dan memasang arai pengumpul roh lainnya, kali ini di atap gedung. Di tengah formasi, ia meletakkan botol porselen besar untuk menampung cairan spiritual. Meskipun formasi berbasis amulet hanya dapat bertahan setengah hari, selama dia mengatur ulangnya 2 kali sehari, pagi dan sore, dia dapat mempertahankannya tanpa batas. Untuk saat ini, tanpa item yang dapat mempertahankan formasi dalam jangka panjang, itulah satu-satunya pilihan. Kakak, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Lin Xiaoling, yang mendengar keributan itu, datang mendekat, penasaran. Linger, ayo, coba cairan spiritual ini. Lalu, ikuti metode yang kuajarkan sebelumnya dan lihat apakah kau bisa melangkah ke ambang kultivasi. Ning Fan menyerahkan botol porselen kecil berisi sedikit cairan spiritual kepada Lin Xiaoling, menyarankan agar dia minum setetes. Lin Xiaoling menelan seteguk kecil cairan spiritual dan segera mengerang tak nyaman, wajahnya berubah merah menyakitkan dan urat-urat terlihat di dahinya, sementara keringat bercucuran di sekujur tubuhnya dan dengan cepat menguap menjadi kabut putih. Linger, ambil kesempatan ini untuk mulai berkultivasi. Ning Fan mendesak dengan suara rendah, sambil mengulurkan tangannya untuk meletakkan di punggung Lin Xiaoling, menyalurkan kekuatan spiritual untuk membantunya. Seiring berlalunya waktu, rasa sakit Lin Xiaoling berangsur-angsur hilang. Namun, sungguh mengecewakan karena meskipun sudah menunggu lama, Lin Xiaoling masih belum berhasil melangkah ke ambang kultivasi. Ning Fan menghela napas, pasrah. Sepertinya kultivasi memang bukan hal yang mudah. Tetapi tidak ada kekecewaan di wajah Lin Xiaoling, rasa sakitnya telah hilang, digantikan oleh kelegaan dan kegembiraan. Saudaraku, apakah minuman yang baru saja kau suruh aku minum itu bernama cairan spiritual? Setelah meminumnya,
Aku merasakan semburan energi yang tak ada habisnya di sekujur tubuhku, bahkan semangatku pun meningkat drastis. Rasanya aku jadi lebih muda, kata Lin Xiaoling bersemangat. Gadis bodoh, kamu sudah muda. Ning Fan terkekeh, hendak menggoda Lin Xiaoling sedikit, tetapi kemudian dia berpikir ulang dan mengamatinya lebih dekat. Secara keseluruhan, Lin Xiaoling tampak memancarkan vitalitas, penuh semangat, kulitnya tampak lebih sehat, kemerahan, dan berkilau. Menyelidiki dengan seutas kekuatan spiritual, Ning Fan dapat menemukan bahwa kebugaran fisik Lin Xiaoling juga sedikit meningkat. Saya mengerti, Ning Fan mengangguk berulang kali. Rupanya, meski cairan spiritual tidak dapat mengantarkan Lin Xiaoling langsung ke ambang kultivasi, cairan itu dapat memurnikan tubuhnya, mengaktifkan energi vitalnya, memunculkan vitalitas, dan bahkan membuatnya tampak lebih muda. Itu hanya setetes cairan spiritual, namun Lin Xiaoling menunjukkan hasil yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa efeknya berkali-kali lipat lebih kuat daripada pil peremajaan, dan efeknya langsung terasa. Kakak, bagaimana kamu mendapatkan cairan spiritual ini? Apakah kamu juga meramunya dari herbal? Lin Xiaoling tiba-tiba bertanya. Tidak sama sekali, itu dikumpulkan menggunakan Spirit Gathering RI. Setelah menjelaskan kepada Lin Xiaoling, Ning Fan bercanda, saya tidak menghasilkan cairan spiritual, saya hanya penjaga alam. Begitu ya? Kak, aku punya ide, kata Lin Xiaoling setelah merenung. Kak, cairan spiritual ini jauh lebih ampuh daripada pil peremajaan. Kalau kita bisa memproduksinya secara massal, lalu menjualnya di Tianling Pharmaceutical, bukankah produk ini bisa laris manis? Ning Fan berpikir sejenak dan menjawab, ide bagus, tapi produksi cairan spiritual saat ini tidak terlalu banyak, dan aku juga butuh sedikit. Lagi pula, orang biasa mungkin tidak sanggup menahan kekuatan cairan spiritual itu. Bagaimana kalau begini, setiap hari kau ambil sedikit cairan spiritual dari RI pengumpul roh, encerkan dengan takaran tertentu, lalu jual. Untuk namanya, kita sebut saja air kiroh. Kemudian, Ning Fan meminta Ding Hongxia meminum setetes cairan spiritual, dan dengan bantuan kekuatan spiritualnya, dia merasa jauh lebih bersemangat, rasa lelahnya hilang, dan kebugaran fisiknya mengalami sedikit peningkatan namun nyata. Ning Fan diam-diam memutuskan untuk meminta Ding Hongxia dan Lin Xiaoling mengonsumsi setetes cairan spiritual setiap hari. Seiring waktu, hal ini pasti akan meningkatkan kebugaran fisik mereka secara bertahap. Dengan akumulasi bertahap yang mengarah pada perubahan signifikan, mungkin suatu hari nanti, ia dapat membantu mereka berdua melangkah ke ambang kultivasi bersama. Setelah itu, Ning Fan menyerahkan aspek bisnis cairan spiritual kepada Lin Xiaoling dan memanggil Li Wanshan, Su Yan, dan Baldiqiang untuk memberi mereka gambaran kasar, meminta mereka membantu Lin Xiaoling dalam merumuskan rencana bisnis yang lengkap. Mengenai kasus Yuan Haili, Ning Fan memikirkannya tetapi memutuskan untuk tidak menyebutkannya kepada Li Wanshan. Setelah melakukan semua ini, Ning Fan kemudian menelepon Su Qingcheng. Nona Su, apakah Anda punya waktu sekarang? Saya ingin bertemu dengan Anda. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bertemu di kedai kopi yang kita kunjungi kemarin? Bab 188 Reuni dengan Panting. Setengah jam kemudian, Ning Fan tiba di kafe yang sama seperti kemarin, tempat Su Qingcheng sudah menunggu. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Su Qingcheng bertanya terus terang. Ning Fan mengeluarkan sebotol kecil air kiroh yang telah diencerkan dan sebuah amulet, lalu menyerahkannya kepada Su Qingcheng. Nona Su, kemarin Nona Su secara khusus memberitahu saya bahwa Anda mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan baru-baru ini dan meminta saya untuk membantu Anda. Jadi, ambillah kedua benda ini, seharusnya dapat membantu Anda. Apa ini? Su Qingcheng menatap air kiroh dan jimat itu dengan rasa ingin tahu. Ini jimat, yang bisa menahan beberapa keadaan darurat, seperti tembakan, kecelakaan mobil, dan benturan tak terduga lainnya. Yang namanya air spirit ki bisa meningkatkan kondisi fisik Anda jika dikonsumsi secara teratur. Intinya, ini suplemen kesehatan yang menjaga keremajaan. Mungkin masih banyak lagi manfaatnya. Anda harus mencobanya, dan saya akan memberikan lebih banyak lagi di masa mendatang. Ketika Ning Fan menyebutkan, lebih banyak manfaat, tebakannya adalah bahwa konsumsi jangka panjang bahkan mungkin memungkinkan orang awam untuk terlibat dalam kultivasi. Tentu saja, ini hanya spekulasi dia saja, dan dalam dugaan dia, untuk meningkatkan kondisi fisik sampai pada taraf yang memampukan kultivasi akan memerlukan waktu yang cukup lama dan cairan spiritual murni. Amulet. Air kiroh. Apa ini ramuan lain yang kau buat untuk menipu orang? Lupakan saja, aku tidak percaya semua ini, tapi demi Su Yurong, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku terima saja dua benda ini. Dengan sikap sombong, Su Qingcheng menggelengkan kepalanya, mengambil kedua barang itu dan menaruhnya ke dalam tasnya.
Dia bahkan tidak percaya pada pil permajaan sebelumnya, apalagi jimat dan air ki roh yang tampaknya semakin tidak masuk akal. Nona Su, Anda perlu memakai amulet ini di tubuh Anda agar efektif, dan Anda juga harus minum air ki roh sekarang. Dengan begitu, jika ada rasa tidak nyaman, saya bisa membantu mengatasinya. Ning Fan agak khawatir, bertanya-tanya apakah Su Qingcheng dapat menahan kekuatan air ki roh yang diencerkan ini. Tidak perlu, aku tidak punya apapun yang membutuhkan bantuanmu. Justru Yurong yang memintaku untuk menjagamu. Apa kau butuh bantuan? Su Qingcheng berdiri dengan percaya diri sambil memegang tasnya. Tidak, aku tidak. Ning Fan menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, karena kita berdua tidak membutuhkan apapun dari yang lain, mari kita akhiri saja. Selamat tinggal. Setelah menyampaikan maksudnya, Su Qingcheng berbalik dan pergi. Tepat pada saat itu, pintu kafe tiba-tiba terbuka dan dua wanita masuk. Itu Panting dan Mas Yulian. Saat melihat Ning Fan, wajah Panting berubah, tanpa sadar teringat momen ketika dia melihat Ning Fan membunuh pengemudi truk sampah. Namun, Mas Yulian tidak takut dan berbicara dengan tajam dan lantang, "Yo. Bukankah itu Ning Fan, si pecundang? Kudengar Su Yurong sudah meninggalkan kota sungai." Ning Fan, oh Ning Fan, aku penasaran apakah kau masih bisa bersikap begitu angkuh dan berkuasa tanpa dukunganmu. Ternyata, berita bahwa Su Yurong dan keluarga Su telah sepenuhnya meninggalkan kota sungai telah menyebar, bahkan Mas Yulian mengetahuinya. Saya tidak pernah menganggap Nona Su sebagai pendukung saya, ujar Ning Fan acuh tak acuh. Panting juga menyadari bahwa tanpa Su Yurong sebagai dukungannya, dia tidak perlu takut lagi padanya. Ning Fan, kau tak tahu malu, bergantung pada orang lain, hidup dari seorang wanita, dan masih menyangkalnya. Sekarang setelah Su Yurong pergi, kau mulai merayu wanita lain. Bisakah wanita ini menjadi sandaranmu? Apakah keahlianmu sebagai gigol cukup untuk membuatnya puas? Panting yang semakin berani, menatap Ning Fan dan Su Qingcheng dengan pandangan menghina dan berbicara dengan nada berbisa. Panting, Mas Yulian, hormatilah. Kalau kalian terus menggonggong, aku tak segan-segan memukul anjing, kata Ning Fan dingin. Kau anjingnya. Masih saja sok tahu tanpa dukungan. Biar ku katakan, kau hanyalah belalang di penghujung musim gugur, hari-harimu melompat-lompat sudah dihitung. Putriku sekarang calon menantu keluarga Zhao, tunggu saja. Calon menantuku, Tuan Muda Zhao, akan segera menjagamu. Mas Yulian berdiri dengan tangan di pinggul, menunjuk Ning Fan. Dia sekarang menganggap dirinya sebagai calon ibu mertua keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Tuan Muda Zhao. Ning Fan mengerutkan kening. Bodoh, selain keluarga Zhao dari kota provinsi di Provinsi Jiang, siapa lagi yang berani menyebut diri mereka keluarga Zhao? Siapa lagi yang berani menyebut diri mereka Tuan Muda Zhao selain putra sulung keluarga Zhao, Zhao Xinghui? Aku tidak takut memberitahumu, aku sudah pacar Zhao Xinghui. Aku sudah bicara dengan Xinghui tersayang, dan dia akan segera mengerahkan kekuatan keluarga Zhao untuk menghadapimu, bahkan mungkin membunuhmu. Membanggakan hal ini, Panting menjadi semakin sombong, ketakutan di wajahnya lenyap sepenuhnya. Zhao Xinghui. Aku pernah membunuh seseorang bernama Zhao Xinghui, aku hanya tidak tahu apa hubungan mereka. Katamu Zhao Xinghui akan mengejarku. Katakan padanya kalau dia tidak takut mati, dia bisa melakukannya. Ning Fan terkekeh dingin, tidak ingin berurusan dengan dua wanita keji ini dan bersiap pergi bersama Su Qingcheng. Panting dan Mas Yulian hanya tahu dari Zhao Xinghui bahwa Ning Fan sebelumnya telah membunuh seseorang dari keluarga Zhao, tanpa menyadari bahwa Zhao Xinghui yang dibunuh Ning Fan adalah saudara laki-laki Zhao Xinghui. Kedua wanita itu mengira Ning Fan takut. Ning Fan, jangan coba-coba lari. Menantuku tersayang, Xinghui, sedang mencarimu. Aku akan meneleponnya sekarang dan menyuruhnya mengumpulkan orang untuk menjagamu. Mas Yulian segera menghalangi Ning Fan. Panting juga melangkah di depan Su Qingcheng, menghalanginya, dan memutarbalikkan kata-katanya dengan penuh kebencian. Kau wanita kotor, jangan harap kau bisa pergi juga. Begitu pacarku sampai di sini, kami akan menangkapmu dan mengirimmu ke rumah bordil untuk bekerja. Itulah harga yang kau bayar karena bersama Ning Fan. Hahaha. Tamparan. Detik berikutnya, Su Qingcheng tanpa basa-basi menamparkan wajah Panting. Bab 189 Mimpi Siang Panting. Beraninya kau memukulku, teriak Panting sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Memukulmu hanya buang-buang tenagaku, enyahlah. Wajah Su Qingcheng sedingin es saat dia berteriak pelan dan berjalan lurus keluar. Nona muda yang terhormat dari keluarga Su di ibu kota, terlibat dengan wanita seperti Panting, sungguh-sungguh merendahkan harga dirinya. Panting yang terdesak oleh aura Su Qingcheng tak berani menghalanginya lagi. Ia secara naluriah mundur dua langkah,
memberi jalan, dan membiarkan Su Qingcheng pergi. Apa? Nona Su berani memukul seseorang, dan kau pikir aku tidak berani? Ning Fan melirik Ma Xiulian yang menghalangi jalannya. Kalau berani pukul aku panggil polisi dan tangkap kau. Dasar biadab, kau orang yang cuma punya otot di kepalanya. Wajah Ma Xiulian memucat. Meskipun ia memaksakan diri untuk bicara tegas, ia tetap minggir. Saya sarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya lagi di masa mendatang. Berhati-hatilah dengan tindakan Anda. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekarang, Pan Ting dan Ma Xiulian tak berarti apa-apa baginya, bagaikan semut di tanah. Sialan! Sialan! Ning Fan sialan itu. Dan Nona Su sialan itu. Akan kubuat mereka membayar. Akan kubuat mereka berlutut di hadapanku dan bersujud. Setelah Ning Fan dan Su Qingcheng pergi, Pan Ting dan Ma Xiulian sangat marah hingga menangis tersedu-sedu. Pan Ting menghubungi nomor Zhao Xinghui, dengan nada penuh keluhan yang menyedihkan. Xinghui, sayang, bukankah kau ingin membalas dendam pada Ning Fan? Aku baru saja bertemu dengannya, dan meskipun dia tahu aku sekarang wanitamu, dia tetap saja menindasku. Kita sedang di kafe. Cepat ke sana dan bantu aku, kirim seseorang untuk menanganinya secepatnya. Oh, Ning Fan sudah kembali ke kota sungai. Jangan khawatir, aku akan segera menghabisinya. Hehehe, setelah aku mengumpulkan orang-orang yang kucari, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Zhao Xinghui mencibir. Dia tidak akan sebodoh Zhao Xinghui, berhadapan langsung dengan orang rendahan seperti Ning Fan. Selain itu, informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa Ning Fan cukup mampu bertarung, dan kekuatan seni bela dirinya juga tidak buruk. Jadi, wajar saja jika ia berencana menyewa tenaga ahli untuk memastikan bahwa ia sudah benar-benar siap sebelum bertindak. Pada hari-hari berikutnya, Ning Fan menggunakan arai pengumpul roh untuk menghasilkan cairan spiritual setiap hari. Setengahnya untuk kultivasinya sendiri, dan setengahnya lagi diberikan kepada Lin Xiaoling untuk diencerkan menjadi air ki spiritual. Tentu saja, dia meminta Lin Xiaoling dan Ding Hongxia mengonsumsi cairan spiritual setiap hari, dan Ning Fan membantu mereka dalam asimilasi dan penyerapan. Dalam beberapa hari, kesehatan Lin Xiaoling dan Ding Hongxia tampak membaik dengan kecepatan yang dapat dideteksi dengan mata telanjang. Kondisi fisik Lin Xiaoling hampir setara dengan seorang atlet, dan Ding Hongxia tampak beberapa tahun lebih muda. Di Tianling Pharmaceutical, selain mempertahankan penjualan pil peremajaan, Lin Xiaoling dan Su Yan berfokus terutama pada promosi air Qi dan Li Wanshan serta Baldi Qiang bekerja sama sepenuhnya menggunakan sumber daya mereka sendiri. Tianling Pharmaceutical tumbuh dengan cepat. Pil peremajaan telah membuat namanya terkenal, dengan penjualan yang luar biasa. Namun, air Spirit Qi menjadi pencetus tren baru. Air ini memberikan efek langsung, tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan, tetapi juga menawarkan manfaat ajaib untuk mengembalikan keremajaan. Beberapa wanita kaya bahkan mengencerkan air Spirit Qi lebih lanjut untuk digunakan sebagai produk perawatan kulit wajah mereka. Memanfaatkan momen ini, Lin Xiaoling dan Su Yan segera mengencerkan air Spirit Qi dengan rasio berbeda untuk menciptakan rangkaian produk oral bernama Spirit Water Oral Solution, dan rangkaian produk perawatan kulit bernama Spirit Water Hydrating Skincare Set. Mereka bahkan mengencerkan air Spirit Qi hingga puluhan ribu kali lipat, lalu mencampurnya dengan jus buah dan soda untuk meluncurkan berbagai macam rasa minuman Spirit Water. Karena penjualan yang sangat laris, perusahaan farmasi Tianling kewalahan dengan permintaan dari banyak keluarga. Semua rumah tangga yang berkuasa ini menginginkan sepotong kue. Direktur Su, keluarga Zhou ingin berbicara dengan Anda tentang hak distribusi Spirit Qi Water. Halo, Direktur Su Yan. Pasar air Spirit Qi terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh Tianling Pharmaceutical. Bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan keluarga Wu kita? Direktur Su, keluarga Zheng kami sangat tertarik untuk mendistribusikan pil peremajaan dan air Qi kami bertekad untuk mendapatkannya. 4 keluarga besar tingkat pertama di River City. Zhou, Wu, Zheng, Wang, dan banyak keluarga menengah dan kecil lainnya berteriak-teriak untuk bekerja sama dengan Tianling Pharmaceutical atau mencari hak distribusi. Maaf, Tianling Pharmaceutical belum mempertimbangkan kerjasama atau distribusi untuk saat ini, tolak Su Yan terus terang. Untungnya, Ning Fan telah mengatur agar Su Yan menjadi manajer umum sejak awal, menangkis orang-orang ini di garis depan, sementara Lin Xiaoling, sebagai ketua, tidak diganggu secara langsung. Kegilaan terhadap air Spirit Qi tidak hanya terbatas pada keluarga besar, hal itu juga meledak di kalangan pasar bawah. Di pasar gelap, sebotol minuman air roh rasa jeruk berukuran 500 ml telah ditawar hingga 500 yuan. Sebotol produk perawatan kulit Spirit Qi Water berukuran 50 ml laku seharga 5.000 yuan.
Dan sebotol Spirit Water Oral Solution berukuran 10 ml laku dengan harga yang mencengangkan, 100.000 yuan. Dan tetap saja, barang-barang ini langsung terjual habis begitu ada yang punya stok. Di pasar gelap, siapapun yang memiliki produk tersebut akan langsung merampasnya. Di pasar seperti itu, banyak orang menjadi jutawan dalam semalam melalui pembelian dan penjualan kembali air Spirit Key. Salah satu teman lama Mas Yulian menghasilkan 2 juta hanya dalam 3 hari dari penjualan air Spirit Key. Nak, bagaimana kalau kita menggadaikan rumah kita dan meminjam uang dari bank untuk berinvestasi di air Spirit Key? Mas Yulian merasa iri dan mendesak Panting. Bu, berdagang air Kiroh terlalu rendah untukku. Jangan lupa, apa statusku sekarang? Aku sekarang menantu keluarga Zhao di kota provinsi. Panting berkata dengan angkuh. Tapi Zhao Xinghui itu tidak memberimu uang. Bahkan dengan statusmu itu, kita masih perlu makan dan hidup, kata Mas Yulian kesal. Ternyata, Zhao Xinghui hanya menggunakan keluarga Panting untuk mengumpulkan informasi tentang Ning Fan. Meskipun dia menikmati perbudakan Panting yang seperti anjing, dia tidak memberinya sepeser pun. Seiring berjalannya waktu, Mas Yulian secara alami menjadi tidak puas. Bu, Zhao Xinghui tidak perlu memberiku uang. Hanya dengan memberiku status ini, aku bisa menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang, kata Panting sambil tertawa sinis. Apa maksudmu? Mas Yulian tidak mengerti. Dengan Spirit Key Water yang sedang naik daun saat ini, bahkan menjualnya di pasar sekunder pun bisa menguntungkan. Jadi, jika saya mengklaim identitas menantu perempuan keluarga Zhao dari kota provinsi dan mendekati Tianling Pharmaceutical untuk mendapatkan hak distribusi eksklusif, menjadi distributor tunggal Tianling Pharmaceutical, bukankah kita akan meraup untung besar? Panting berkata dengan bangga. Bab 190. Panting merebut hak agensi. Hak agensi eksklusif. Apa itu? Mas Yulian sama sekali tidak mengerti. Artinya, begitu saya mendapatkan hak keagenan, siapapun di pasar yang ingin membeli air Spirit Key harus membelinya dari saya. Dan jika Tianling Pharmaceutical ingin menjual air Spirit Key, mereka hanya bisa menjualnya melalui saya, seru Panting dengan bangga. Apa? Enak sekali. Bukankah itu seperti makan dua sisi? Tunggu apa lagi? Ayo, kita berangkat ke Tianling Pharmaceutical sekarang juga. Mata Mas Yulian berbinar-binar, dan dia berkata dengan penuh semangat. Tapi, Tianling Pharmaceutical tidak bodoh, kenapa mereka memberimu hak agensi? Bukankah mereka sudah menolak semua kerjasama dan permintaan agensi dari semua keluarga di River City? Panda Jiang mengerutkan kening dan berkata di sampingnya. Jika Tianling Pharmaceutical berani menolak keluarga-keluarga di River City, menurutmu mereka juga berani menolak keluarga Zhao? Asal aku mengungkapkan identitasku sebagai menantu keluarga Zhao, coba tebak, apakah Tianling Pharmaceutical berani menolak? Panting berkata sambil tersenyum. Benarkah? Nak, ketajaman bisnismu luar biasa. Kamu benar-benar jenius dalam berbisnis. Panda Jiang langsung terbujuk dan berkata dengan penuh semangat. Ayo, ayo, ayo. Ayo cepat. Kalau kita terlambat, keluarga lain dari kota provinsi mungkin akan mendahului kita. Mas Yulian mendesak dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di perusahaan farmasi Tianling. Saya dari keluarga Zhao di kota provinsi, saya ingin bertemu dengan manajer umum Anda, kata Panting dengan angkuh. Setelah mendengar tentang keluarga Zhao dari kota provinsi, staf di Tianling Pharmaceutical tidak berani lalai dan segera membawa ketiganya ke Suyan. Anda manajer umum Tianling Pharmaceutical. Nama saya Panting. Saya menantu keluarga Zhao dari kota provinsi. Saya di sini hari ini atas nama keluarga Zhao, dan saya harap Anda dapat menyerahkan hak agensi eksklusif untuk Spirit Key Water kepada saya, Panting memulai dengan nada agresif. Menantu perempuan dari keluarga Zhao di kota provinsi. Suyan awalnya terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Maaf, perusahaan kami tidak berencana membuka agen untuk Spirit Key Water. Panting mendengus dingin, benarkah? Apa kau menolak keluarga Zhao? Mungkin kau tidak tahu betapa tangguhnya keluarga Zhao. Sebaiknya kau cari tahu dulu. Suyan langsung ingin mereka pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia minggir dan menelepon Li Wanshan untuk menanyakan tentang keluarga Zhao. Keluarga Zhao dari kota provinsi adalah keluarga papan atas di kota provinsi, dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari keluarga Su. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Mengenai masalah ini, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan Ketua Lin atau bahkan Tuan Ning, kata Li Wanshan dengan nada serius melalui telepon. Setelah menutup telepon, Suyan berkata kepada ketiganya, saya perlu berkonsultasi dengan ketua kami tentang masalah ini. Karena itu, dia pergi ke kantor ketua untuk menemui Lin Xiaoling dan menjelaskan situasinya. Ketua Lin, beginilah situasinya.
Su Yan menceritakan kembali kejadian tersebut. Yang mengejutkannya, Pan Ting dan teman-temannya diam-diam mengikuti Su Yan dan langsung menerobos masuk ke kantor Lin Xiaoling. Kau, Lin Xiaoling. Bukankah kau adik Ning Fan yang tak berguna itu? Bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana kau bisa ada di kantor pimpinan Tianling Pharmaceutical? Saat melihat Lin Xiaoling, Pan Ting dan teman-temannya berseru kaget. Pan Ting, kau menantu keluarga Zhao. Lin Xiaoling melihat Pan Ting dan rombongannya dan langsung mengerutkan kening. Dia secara naluri ingin memanggil petugas keamanan untuk mengantar mereka keluar tetapi juga khawatir bahwa Pan Ting benar-benar telah menjadi menantu keluarga Zhao. Lagi pula, dengan kekuatan Tianling Pharmaceutical saat ini, bahkan dengan tambahan Li Wanshan dan Baldi Qiang, paling-paling mereka hanya dapat menahan keluarga-keluarga dari River City, tetapi mereka jelas tidak dapat menandingi keluarga Zhao dari kota provinsi. Kau makhluk lumpuh dan tak berguna, keluar sekarang juga. Ini kantor pimpinan Tianling Pharmaceutical, apa kau pikir orang sepertimu punya hak berada di sini? Pan Ting menunjuk Lin Xiaoling dan berteriak dengan marah. Tolong tunjukkan rasa hormatmu. Wanita ini adalah ketua Lin kita. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang lain, aku akan segera meminta petugas keamanan untuk mengantarmu keluar. Su Yan membela Lin Xiaoling tanpa ragu-ragu. Kau ketua Tianling Pharmaceutical. Lucu sekali. Kau mungkin hanya boneka untuk penampilan, kan? Kau pasti simpanan seseorang, dan itulah mengapa mereka membiarkanmu berperan sebagai ketua boneka. Pan Ting berkata dengan kejam. Pan Ting, jangan anggap orang lain sekotor dirimu, kata Lin Xiaoling, dadanya sesak karena marah. Aku sarankan kalian cepat hubungi bos di balik layar, dan beritahu dia bahwa kalian harus segera memberiku hak agensi eksklusif untuk Spirit Key Water. Kalau tidak, keluarga Zhao akan segera mengambil tindakan terhadap Tianling Pharmaceutical. Kalian bisa pertimbangkan sendiri, apakah Tianling Pharmaceutical cocok untuk keluarga Zhao atau tidak. Pan Ting mendengus dingin dan melanjutkan. Lin Xiaoling, yang masih agak malu-malu, sejenak merasa takut dengan reputasi keluarga Zhao di kota provinsi dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ning Fan. Saudaraku, Pan Ting datang ke perusahaan, mengatakan bahwa dia adalah menantu keluarga Zhao dari kota provinsi, dan mereka ingin kita memberinya hak agensi eksklusif untuk air Spirit Key, kata Lin Xiaoling pelan. Kenapa kau menelepon Ning Fan? Mungkinkah dia bos sebenarnya di balik Tianling Pharmaceutical? Lelucon apa? Bagaimana mungkin Ning Fan, si sampah itu, si tak berguna itu, tanpa Su Yurong yang mendukungnya? Pan Ting dan teman-temannya langsung berteriak tak percaya. Xiaoling, nyalakan speaker teleponnya, kata Ning Fan dari ujung telepon. Lin Xiaoling mengalihkan telepon ke mode speaker, dan sekarang semua orang dapat mendengar. Su Yan, segera panggil petugas keamanan dan suruh Pan Ting dan kedua temannya diusir. Kalau mereka terus membuat masalah, suruh petugas keamanan untuk tidak sopan dan gunakan tongkat setrum untuk memukul mereka. Pan Ting, karena kau menggunakan nama keluarga Zhao, katakan pada keluarga Zhao, kalau mereka mau menghadapiku, silakan saja. Tapi, jangan sampai mereka menyesal. Nasib Wang Guanxi, Bao Longfei, dan Zhao Xingrui akan menjadi milikmu dan keluarga Zhao di masa depan. Ning Fan berkata dingin melalui telepon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.